Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Mengenal hatimu.
Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami bersyukur kalau kami masih boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Bahkan sebentar Engkau akan berfirman kepada kami semua, firman yang hidup, firman yang akan membuat kami semakin bersyukur, karena lewat firman-Mu kami akan dibawa untuk lebih mengerti kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, urapilah hamba-Mu, terangilah kami semua oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Shalom, apa kabar semuanya? Puji Tuhan kalau pada hari ini semua ada sukacita untuk beribadah dan ada kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dan membaca satu ayat dari salah satu kitab Pentateuch Musa, kitab Taurat Musa, yaitu dalam Keluaran 33 ayat 15. Yang bunyinya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Firman Tuhan pada hari ini akan berbicara mengenai suatu topik yang luar biasa. Masihkah Tuhan berbicara? Kalau di masa lampau Tuhan berbicara atau memperdengarkan suaranya kepada para nabi dan rasul-rasul, apakah di masa kini Ia masih berbicara atau memperdengarkan suaranya kepada kita? Jawabannya adalah tentu masih. Dan bahkan dalam sepanjang kehidupan kita, Ia akan terus dan terus memperdengarkan suaranya kepada kita untuk menuntun kita bisa melewati setiap musim kehidupan kita, sehingga kita akan berkemenangan sampai di akhir perjalanan hidup kita. Pertanyaan firman pada hari ini, masihkah Tuhan berbicara? Itu bukan tentang masalah Tuhan gak berbicara atau memperdengarkan suaranya, karena barusan sudah disampaikan, kalau Tuhan masih akan terus dan terus memperdengarkan suaranya seperti dulu. Ketika Tuhan memutuskan untuk memilih bangsa Israel untuk menjadi umat kepunyaannya, Tuhan tidak pernah berhenti dan tidak pernah lelah untuk berbicara, memimpin dan menuntun umatnya ini sampai janji yang Ia pernah sampaikan kepada bangsa Israel untuk memberikan tanah perjanjian terwujud. Maka seperti itu jugalah yang akan Tuhan lakukan bagi anak-anaknya yang mau mendengar suaranya dan taat kepada perintah-perintahnya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Tuhan tidak akan pernah merasa lelah untuk berbicara kepada kita. Tetapi masalahnya adalah ada pada kita. Kalau saat ini kita merasa Tuhan gak lagi berbicara kepada kita, kendala yang kita hadapi itu apa? Sehingga kita gak lagi mendengar suara Tuhan. Adakah masalah ekonomikah yang menurut kita lebih penting untuk kita kejar daripada mendengar suara Tuhan? Kita disibukkan begitu rupa untuk bisa memenuhi segala kebutuhan hidup kita, karena kenyataannya beban hidup semakin berat, kesempatan untuk mencari uang semakin menyempit. Kita mau meminta tolong kepada siapa? Karena saat ini semua orang juga sedang mengalami kesusahan. Apakah kendala kita karena kita kecewa kepada Tuhan? Karena Tuhan gak menyembuhkan sakit kita atau mungkin salah satu anggota keluarga kita? Apakah kita marah pada Tuhan kalau Tuhan seolah gak peduli pada permasalahan hidup kita sehingga kita harus tetap menanggung kesusahan yang seolah gak jelas kapan akan berakhirnya? Atau adakah kendala-kendala lainnya yang menjadikan suara Tuhan itu enggak lebih penting dari masalah kita? Bahkan suara Tuhan itu jadi enggak penting lagi bagi kita. Masalah ekonomi berat saat ini, di mana bukan saja hanya terjadi di Indonesia, banyak orang harus berjuang dengan keras, bahkan ada juga yang mengalami jalan buntu. Tapi itu terjadi di seluruh belahan dunia ini. Benar, kondisi itu membutuhkan banyak pemikiran, banyak usaha, dan bahkan kita perlu menghabiskan banyak waktu untuk bisa menemukan jalan keluarnya. Masalah kesehatan yang gak kunjung Tuhan sembuhkan, di mana kita harus terus menanggung nyeri dan rasa sakit berkepanjangan, itu juga benar bisa membuat kita kecewa. Dan masalah berat lainnya, ya rasanya gak beres-beres, bahkan yang satu belum selesai udah datang lagi masalah yang gak ringan lainnya. Benar, itu bisa membuat kita marah pada Tuhan. Tetapi dengan kita memposisikan suara Tuhan itu gak lebih penting dari masalah kita, atau ada juga yang memposisikan suara Tuhan itu enggak penting lagi buat kita, apakah itu akan menjadi jawaban buat masalah kita? Atau sebaliknya, kita ternyata sedang berjalan semakin menjauhi sumber penyelesaian masalah kita. Mari kita melihat pada suatu pengalaman Musa dan bangsa Israel, di mana diharapkan setelah mendengarkan pengalaman ini, kita dapat menyimpulkannya sendiri dan membuat keputusan.
Ayat yang tadi kita baca dalam Keluaran 33 ayat 15 itu adalah ayat yang menceritakan permohonan Musa yang dengan penuh kesungguhan hati dalam kondisi seluruh bangsa Israel berkabung karena pernyataan Tuhan yang gak mau lagi menyertai perjalanan mereka setelah bangsa itu dianggap mengkhianati Tuhan dengan membuat dan menyembah patung lembu emas. Dalam Keluaran ayat 33 ayat 4 mengatakan, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Musa dan bangsa Israel sangat sadar bahwa tanpa penyertaan Tuhan itu berarti mereka berhenti menerima kasih karunia-Nya. Karena kehadiran Tuhan, walaupun hanya melalui suaranya, berarti hadir pula kasih, kuasa, dan kedaulatannya yang menjadi kekuatan dan tuntunan bagi mereka untuk bisa hidup dan menjalani kehidupan di padang gurun yang mereka tidak kenal. Di padang gurun yang penuh dengan ancaman berbagai bahaya, baik dari bangsa lain maupun berbagai kondisi kehidupan yang berat, kelaparan, kehausan, penyakit sampar, kusta, pemberontakan, dan sebagainya, di padang gurun yang tidak ada pertolongan dari apapun dan dari siapapun. Musa dan bangsa Israel sangat sadar bahwa hidup mereka semata-mata hanya karena belas kasihan Tuhan. Tuhanlah satu-satunya yang bisa menjadi sandaran pemeliharaan dan perlindungan bangsa itu dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan. Oleh sebab itu Musa dengan sepenuh hati memohon kepada Tuhan agar Tuhan mau memimpin dan mengasihani bangsa itu. Musa berkata kepada Tuhan, "Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Dan akhirnya Tuhan berbelas kasihan dan menyatakan akan kembali menyertai mereka karena bangsa itu mau bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di mana setelah kembali bersama dengan Tuhan, pada akhirnya mereka, khususnya generasi yang baru, bisa sampai dengan selamat ke tanah perjanjian. Bisakah kita bayangkan bagaimana kalau Tuhan gak mau menyertai Musa dan bangsa itu dalam perjalanan mereka di padang gurun selanjutnya karena mereka gak mau percaya kepada pimpinan tangannya? Mereka semua pasti akan binasa. Karena untuk menjalani kehidupan di padang gurun itu, yang sejauh apapun mata memandang hanyalah suatu kondisi yang gersang dan tidak terlihat adanya pengharapan. Hikmat, kepandaian, dan kekuatan fisik gak akan bisa melawan dan menolong keluar dari setiap masalah yang harus mereka hadapi. Mereka memerlukan kekuatan ajaib dan kasih karunia Tuhan. Hanya Tuhanlah yang sanggup menghadirkan mana dan burung puyuh untuk mereka makan, menunjukkan kepada Musa di mana mereka bisa mendapatkan air untuk diminum. Hanya Tuhan yang sanggup menghalau semua musuh dari hadapan bangsa itu, sanggup menyediakan tiang awan dan tiang api bagi mereka. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dan semua hal yang mustahil bagi manusia. Hanya Tuhan, dan semuanya hanya oleh Tuhanlah, maka bangsa itu bisa melewati semua musim kehidupan mereka. Dari awal Tuhan memilih bangsa ini untuk diselamatkan dari perbudakan di Mesir dan memberikan janji untuk memberikan kepada mereka suatu kehidupan yang bebas dari perbudakan, bahkan ke tempat yang limpah dengan susu dan madunya. Tuhan sebenarnya sudah menyediakan diri untuk menjadi pelindung dan pemelihara mereka. Keluaran 12 ayat 42 mengatakan bahwa pada malam itu berjaga-jagalah Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat ini ada di perikop orang Israel keluar dari Mesir, peristiwa malam keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Tuhan sampai mau berkorban berjaga-jaga sampai semua orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan ingin menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Ia menyediakan dirinya untuk menjadi Tuhan yang bisa dipercaya, yang bisa diandalkan, dan siap untuk setia menyertai mereka. Dan nyata terbukti, Tuhan dengan kasih, kekuatan, dan kedaulatannya mampu menggenapi janjinya. Tetapi yang sering menghambat Tuhan mencurahkan berkat pemeliharaan dan perlindungannya adalah karena mereka tidak lagi menjadikan suara Tuhan itu penting. Mereka tidak melakukan syarat Tuhan untuk selalu mendengarkan baik-baik suaranya, to listen, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan melakukan segala perintahnya dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Mereka merasa bisa berjuang menghadapi kehidupan mereka dengan kekuatannya sendiri yang malah jadi berbutut membinasakan. Padahal ketika suara Tuhan diperdengarkan kepada mereka,
Di situ juga terdapat kehadiran Tuhan dan terdapat jaminan tuntunan Tuhan yang akan menerangi mereka di padang gurun yang dalam tanda kutip gelap itu. Tuhan ingin agar mereka terus menyadari diri bahwa mereka membutuhkan Tuhan dan terus mau menyadarkan diri kepada kekuatan Tuhan. Lewat kesaksian yang terjadi kepada Musa dan bangsa Israel di atas, yang bisa kita pelajari adalah yang pertama, dalam menjalani kehidupan ini kita memerlukan Tuhan. Terlebih dalam kondisi pandemi, dengan dampak yang dihasilkannya, juga dampak perang Rusia dan Ukraina yang banyak diakui sangat mempengaruhi terhadap memburuknya perekonomian dunia, sehingga di mana-mana mulai terjadi kelaparan, kejahatan dan penipuan-penipuan mulai marak. Semakin banyak orang menjadi stres dan depresi. Bahkan kepala-kepala negara dan para pelaku usaha senior dunia pun merasa bingung harus jalan kemana dan mengambil tindakan apa untuk menyelamatkan negaranya dan usahanya dari kehancuran. Semua orang seperti tidak ubahnya berada di kondisi mengalami padang gurun kehidupan. Hopeless, tidak ada jalan, tidak memiliki pengharapan, pesimis, apatis, bahkan ada juga yang sampai invalid. Kita semua membutuhkan belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Bahkan di masa seperti ini, kita perlu anugerah Tuhan untuk kita bisa terhindar dari segala virus yang mematikan, di mana dunia tidak bisa memberikan kebutuhan kita itu seperti Tuhan memberikannya kepada kita. Yang kedua adalah, jangan meremehkan pertobatan, karena itu adalah kehendak Tuhan untuk kita selalu hidup dalam rancangan keselamatannya, dan di baliknya Tuhan akan memberkati kita lagi. Seperti nasihat Musa sebelum generasi baru bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka harus selalu hidup dalam pertobatan, karena dari sanalah mereka akan menikmati berkat Tuhan secara holistik, secara keseluruhan. Nanti saudara bisa baca dalam Ulangan 30 ayat 1-10. Saya tidak akan membacakannya karena waktu yang terbatas. Di sana dikatakan bagi jemaat yang mau bertobat kepada Tuhan. Ayat 3 dan ayat 4, Tuhan menjanjikan pemulihan keadaan dan pembebasan dari penjajahan. Ayat 5, Tuhan menjanjikan kehidupan yang akan diberkati. Ayat 6, Tuhan menjanjikan pemulihan rohani. Ayat 7, janji perlindungan Tuhan terhadap musuh. Ayat 8, janji memberikan kembali kemampuan mendengar suara Tuhan serta melakukannya. Dan ayat 9, janji Tuhan akan melimpahi dengan kebaikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Kasih dan pengampunan Tuhan yang sama yang telah diberikannya kepada bangsa Israel akan Tuhan berikan juga kepada anak-anaknya yang mau hidup dalam pertobatan dan mau kembali membuka diri untuk hidup sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Terlebih bagi kita, umat yang telah ditebusnya melalui darah putranya yang tunggal Yesus Kristus di kayu salib. Karena Tuhan rindu menjadikan kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib kepada semua orang. 1 Petrus 2 ayat 9. Saya akan sedikit menyaksikan bagaimana baru-baru ini saya melihat suatu pertobatan yang Tuhan berkati. Akhir bulan Agustus yang lalu, saya dan suami sempat mengunjungi adik rohani kami di suatu kota. Istri dari adik rohani kami ini bersaksi, dia yang selalu minta petunjuk Tuhan dalam menghadapi apapun. Suatu kali dia lalai, sehingga dia hampir celaka, dan bahkan oleh kelalaiannya ini bisa saja dia kehilangan nyawanya. Istri adik kami itu didiagnosa dokter terkena autoimun yang menyerang bagian kulit kepalanya, sehingga dia mengalami kerontokan yang parah dan kepalanya hampir botak. Salah satu nasihat dokter untuk dia bisa sembuh, di samping rajin memeriksakan diri dan minum obat, juga jangan stres. Tapi suatu kali Tuhan izinkan dia menerima suatu berita yang membuat dia stres berat. Bersama dengan itu, mama yang sangat dikasihnya tiba-tiba sakit parah dan bahkan bertambah parah, sehingga ia harus bolak-balik dari rumahnya ke rumah mamahnya yang berbeda kota dan cukup jauh. Dalam kondisi dia sendiri pun sedang stres menghadapi sakitnya. Entah dapat pemikiran dari mana, dia kemudian nekat membeli obat yang biasa dokter resepkan dengan meminta dosis didobalkan.
karena dia sangat berharap dengan meminum obat double dosis, dia nggak akan terlalu menderita sakit lagi dan obat itu bisa mendatangkan kekuatan ekstra untuk dia tidak terlalu stres lagi. Apalagi dia harus menghadapi kenyataan kepergian dari mamah yang sangat ia cintai. Tapi apa yang terjadi lewat kelalaiannya ini, yaitu seluruh badan dan mukanya bengkak yang diistilahkannya bengkak segede gajah, Ci. Yang puji Tuhannya tidak membuatnya mati karena overdosis obat. Kemudian dalam stres yang berubah menjadi depresi itu, dia sadar kalau dia telah berjalan sendiri dan tidak mengandalkan pimpinan suara Tuhan, sehingga dia mengalami kejadian seperti itu. Akhirnya dia berlutut di bawah kaki Tuhan, meminta ampun, dan dia kembali meminta pimpinan suara Tuhan. Kemudian Tuhan memberinya pertolongan dengan mengingatkannya secara jelas kepada sebuah obat yang harganya ternyata sangat murah. 100 kapsul hanya seharga 20-25 ribu rupiah. Tetapi dalam 3 bulan dia meminum obat tersebut, dia bisa sembuh dari autoimun itu dan kembali rambutnya bertumbuh. Puji Tuhan. Memang secara daging kita merasa waktu untuk mencari uang itu sangat berharga di hari-hari ini. Mengalahkan rasa sakit dan nyeri untuk bisa bersyukur dan tetap percaya itu juga sukar. Memahami rencana Tuhan dalam setiap masalah yang kita hadapi dan kita tetap tidak putus asa dan tidak putus berharap pada Tuhan, itu juga nggak mudah. Tetapi tanpa adanya Tuhan Yesus sebagai terang yang menerangi hidup kita, maka bagi kita itu akan terus menjadi dunia yang gelap dan kita nggak akan mendapatkan apa-apa, bahkan kita akan binasa. Oleh sebab itu, mari kita meminta kepada Roh Kudus Sang Penolong yang diutus Bapa untuk menolong kita, memberikan kekuatan untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali membuka diri, meminta pimpinan dan tuntunannya, serta meminta hikmat dan kebakaan untuk kita mengerti kehendak Bapa. Dia sangat sanggup untuk terus memberkati kita dan menolong kita, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kasih, kuasa dan kedaulatannya tidak berubah untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk tetap percaya kepada pimpinan Tuhan, karena itulah yang akan membuka jalan bagi kita, bahkan menyelamatkan kita. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.